Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari tim Ali E kelas 11 IPA 1. Sebelum memulai presentasi ini, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, Igede Romi Aditya Putra nomor absen 5. Iputu Ardiana Deva Laksana nomor absen 11. Kadek Bintang Arista Maharani nomor absen 17. Saya sendiri, Niluh Ketut Marsanda Putri Prasanti nomor absen 23 dan Niputu Widya Agustiani Putri nomor absen 29. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi mengenai upaya-upaya dalam mengatasi hambatan dan tantangan untuk mencapai moksa menurut zamannya globalisasi. Baik, materi pertama akan dijelaskan oleh teman saya, Widya. Perkenalkan, nama saya Niputu Widya Agustiani Putri, nomor absen 29. Pancasrada adalah 5 dasar keyakinan umat Hindu. Di sini saya akan membahas mengenai bagian Pancasrada yang kelima, yaitu percaya dengan adanya moksa. Moksa adalah bersatunya Atman dengan Brahman, tercapainya kesadaran Satchit Ananda, terwujudnya kebahagiaan abadi, suka tanpa wali duka. Istilah moksa disamakan artinya dengan kelepasan, nirwana, mukti, dan kaparama harta. Jika moksa dicapai setelah meninggal dunia, maka terjadilah proses menyatunya Atman dengan Brahman, sehingga Atman tidak dapat lahir kembali sebagai makhluk apapun atau bebas dari samsara. Hal ini dapat diartikan sebagai kedamaian abadi atau Saswati Santi. Sekian dari presentasi saya, akan dilanjutkan oleh teman saya Ardiana. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putu Ardiana Deva Laksana, nomor absen 11, kelas 11 MIPA 1. Saya di sini sebagai pembicara kedua yang akan menjelaskan tentang pengertian dan ciri-ciri seseorang telah mencapai jiwatman mukti. Jiwatman mukti atau jiwan mukti merupakan moksa yang didapat semasa masih hidup, di mana Atma tidak lagi terpengaruh oleh gejolak indriya dan juga maya. Moksa ini juga dapat disamakan dengan samapya dan sarupya. Jiwan mukti juga merupakan istilah moksa bagi yang masih hidup. Dilihat dari arti katanya, jiwan mukti berasal dari dua kata, yaitu jiwan dan mukti. Jiwan berarti makhluk hidup dan mukti berarti bebas. Jadi jiwan mukti berarti makhluk hidup yang sudah terbebaskan. Soalnya pengertian samapya dan sarupya. Kebebasan samapya adalah kebebasan seseorang yang semasa hidupnya menjalankan ajaran Astanga Yoga. Kebebasan samapya ini biasanya dicapai oleh para maharesi dan para yogi. Maksudnya kebebasan sarupya. Kebebasan sarupya adalah kebebasan seseorang yang kedudukan atmanya di dunia ini merupakan pancaran dari Tuhan. Contohnya adalah Sri Krishna, Sri Rama, dan Buddha. Maksudnya ciri-ciri atau tanda-tanda seseorang telah mencapai jiwan mukti. Yang pertama, terbebas dari sifat keduniawian, selalu tenang lahir dan batin, tidak terpengaruh oleh suasana suka maupun duka, dan tidak mementingkan diri sendiri, melainkan mementingkan orang banyak atau masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Bintang. Ibu Guru, perkenalkan nama saya Kadek Bintang Arista Maharani, kelas 11 MIPA 1 nomor absen 17. Di sini saya sebagai pembicara ketiga akan menjelaskan mengenai tingkatan-tingkatan seorang yang telah mencapai moksa. Untuk mencapai moksa, adapun tingkatan-tingkatan seseorang sesuai dengan karma atau perbuatan yang telah ia lakukan selama hidupnya. Apakah perbuatannya itu sudah sesuai dengan norma-norma ajaran agama Hindu atau belum? Tingkatan-tingkatan seorang yang telah mencapai moksa ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada moksa, yaitu apabila seorang telah mencapai kebebasan rohani, namun ia masih meninggalkan jasad atau badan kasar. Bagian yang kedua ada adimoksa, yang dimana apabila seorang telah mencapai kebebasan rohani, ia tidak meninggalkan jasad atau badan kasar, namun ia meninggalkan bekas-bekas berupa debu, tulang, dan lain-lain. Dan bagian ketiga ada paramamoksa, yang dimana apabila seorang telah mencapai kebebasan rohani, ia tidak meninggalkan badan kasar atau jasad, dan ia juga tidak meninggalkan bekas-bekas berupa abu, tulang, dan lain-lain. Sekian presentasi dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Marsanda. Terima kasih. Perkenalkan, saya Niluh Ketut Marsanda Putri Prasanti, nomor absen 23. Sebagai pembicara keempat, akan melanjutkan presentasi dari Bintang Arista mengenai upaya-upaya dalam mengatasi hambatan dan tantangan untuk mencapai moksa. Untuk mencapai moksa,
atau kebahagiaan yang abadi tentunya tidaklah mudah. Ada berbagai macam atau ada banyak sekali hambatan dan tantangan untuk mencapai hal tersebut. Seperti kata pepatah, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Nah, sama seperti itu, adapun upaya-upaya yang dapat kita lakukan dalam mengatasi hambatan dan tantangan untuk mencapai moksa menurut zamannya globalisasi. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu melakukan meditasi. Memuja kebesaran dan kesucian Ida Sang Hyang Widiwasa beserta prabawanya merupakan kewajiban seluruh umat beragama Hindu. Semakin dekat kita dengannya, maka semakin tentram dan damailah hidup kita ini. Ada banyak cara untuk melakukan hal tersebut. Di antaranya melalui sembahyang sesuai dengan waktunya, melakukan upawasa, merenungkan keberadaan Yang Widi beserta prabawanya, dan lain sebagainya. Upaya yang kedua yaitu mendalami ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dan teknologi akan terus berkembang sesuai dengan perubahan zaman. Untuk menyesuaikan hal tersebut dan untuk mengatasi berbagai macam hambatan dan tantangan di dalam hidup kita ini, hendaknya kita harus terus-menerus belajar berbagai macam ilmu pengetahuan yang ada dengan penuh semangat, senang hati, dan tekun. Upaya yang ketiga yaitu melaksanakan atau mewujudkan Dharma. Dalam ajaran Catur Parusarta dijelaskan bahwa tujuan umat sedharma beragama Hindu adalah tercapainya kama, arta, dan moksa berdasarkan Dharma. Dharma dalam hal ini berarti perbuatan baik yang sesuai dengan kebenaran. Ada banyak sekali Dharma yang dapat kita lakukan, seperti saling membantu antar sesama makhluk hidup, baik itu antar sesama manusia, hewan, maupun tumbuhan. Lalu, saling menghargai perbedaan, baik itu perbedaan pendapat, kulit, warna kulit, ras, agama, dan lain sebagainya. Upaya yang keempat yaitu mendekatkan diri ke hadapan Ida Sang Hyang Widiwasa. Ada banyak sekali cara yang dapat kita lakukan untuk mendekatkan diri kita ke hadapan Yang Widi. Salah satunya yaitu dengan cara dharana atau menetapkan cipta, dhyana atau merenungkan cipta, dan semedi atau mengheningkan cipta. Dengan latihan latihan rohani seperti itu, kita dapat mendekatkan diri kita ke hadapan Ida Sang Hyang Widiwasa. Namun, hal-hal kecil seperti melakukan trisandya, membersihkan tempat suci, dan lain sebagainya yang kita lakukan secara berkesinambungan, secara tidak langsung dapat mendekatkan diri kita ke hadapan Ida Sang Hyang Widiwasa. Sekian presentasi dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Romi Aditya. Terima kasih. Nama saya Igede Romi Aditya Putra, absen 5. Saya akan meneruskan presentasi dari Marsana, yaitu pada bagian ke-5 dan ke-6. Pada bagian ke-5 yaitu menumbuh kembangkan kesucian jiwa dan raga. Untuk mendapatkan pengetahuan suci dari Ida Sang Hyang Widiwasa, ada Tuhan yang Maha Esa, umat sedharma hendaknya selalu berdoa untuk memohon tuntunannya. Pada buku Weda Sabda Suci, pedoman praktis kehidupan menjelaskan Asatoma Satgamaya, Tamasoma Jyotir Gamaya, Mrit Yurma Amritan Gamaya, yang artinya yaitu tuntunlah kami dari yang palsu ke yang sejati, tuntunlah kami dari kegelapan ke yang terang, tuntunlah kami dari kematian ke kekekalan. Titip 1996-701. Sebaiknya sebelum mengawali atau melaksanakan sebuah kegiatan, didahului oleh doa untuk memohon tuntunannya atau memohon tuntunan dari Ida Sang Hyang Widiwasa agar kita selalu dalam keadaan selamat dan selalu dalam lindungannya. Tujuannya
yaitu agar Atman yang terkandung dalam diri kita dapat terbebas dari triguna dan dapat menyatu dengan Parama Atman. Dan maksud dari semua itu ialah untuk mencapai tujuan Dharma, yaitu Moksartam Jagadita Yaca Iti Dharma, yang artinya yaitu tercapainya sebuah kesejahteraan dan kebahagiaan umat yang didasarkan atas Dharma. Lanjut, yaitu yang keenam, mempedomani dan melaksanakan catur marga. Moksa atau kebahagiaan hidup dapat ditempuh atau digapai dengan cara apapun sesuai dengan minat dan bakat yang ditekuni oleh umat sedharma. Ada 4 cara yang dapat dilakukan untuk menempuh kebahagiaan hidup atau yang disebut dengan moksa, yaitu melaksanakan catur marga. Catur marga terdiri dari 4 bagian. Yang pertama yaitu Bhakti marga, yang kedua yaitu Karma marga, yang ketiga yaitu Jnana marga, dan yang keempat yaitu Raja marga. Bhakti marga ialah cara atau jalan yang dapat ditempuh oleh umat sedharma untuk menggapai suatu kebahagiaan hidup atau disebut dengan moksa, yaitu dengan atas dasar cinta yang dalam kehadapan Tuhan yang bersifat tanpa pamrih dan tanpa keinginan duniawi apapun juga. Kemudian Karma marga, yaitu salah satu cara atau jalan yang dapat ditempuh oleh umat sedharma untuk dapat menggapai atau mencapai kebahagiaan hidup atau moksa, yaitu dengan melaksanakan perbuatan atau tingkah laku yang baik dan tidak mengharapkan imbalan, dan menggapai suatu hasil, yaitu untuk diprioritaskan untuk kepentingan bersama. Dan kemudian yang ketiga yaitu Jnana marga. Jnana marga ialah salah satu cara untuk menggapai moksa atau mempersatukan antara Atman dengan Paramatman, yaitu didasarkan atas pengetahuan atau kebijaksanaan filsafat. Dan yang terakhir yaitu Raja marga, yaitu cara untuk mencapai moksa dengan melaksanakan tapa, brata, yoga, dan semedi. Sekian. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, tim ahli E. Mohon maaf jika ada kesalahan, baik itu dari segi teknis, materi, maupun pemaparan kami. Terima kasih telah menonton. Kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.